Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Nongki, nongkrong bari ngopi. Saya Ibnu Rahmat, samping saya ini namanya siapa Pak? Revihan akhir Fatihah. Saya bisa dan bintang tamu kita luar biasa, tuan muda, seorang dai, sosialitas tinggi, terkenal di wilayah kita, saudara Tuan Adi Tahir. STHI. MAG. Oh, MAG. Ya, langsung saja kita sapa-sapa sedikit. Bagaimana kabarnya Tuan? Alhamdulillah baik kayak itu ya. Semulina. Alhamdulillah, saya rumah Kang Repi Enci, kohos. Sehat? Alhamdulillah pangesto saurana alhamdulillah. Kita Itu sawisin kopi di ya. oh, langsung Sawisnya. Sawir. Punten ya, ieu ngobrolna ada gado-gado ieu. Campur-campur. Ya sebenarnya sih biasa ya. Yo, mangga. Aya korekna. Kita bahasan naon punya teh? Insyaallah nu baris dibahas Baris euy. bumi ayeuna. Nah, biasanya ada campur-campur ya mah. Bebas. Bahasa orang budaya kan bahasa budaya urang lah luar biasa. Bagi di Indonesia teh urang Wah, bahasa Spanyol. di Indonesia orang seueur bahasa-bahasa budaya anu kedat urang dimulai. Dina dangat ayeuna teh insyaallah urang ngebahas anu ayeuna nuju bumi. Dina perkawis persepak bolaan Indonesia. Pas pisan atuh ieu baju ieu, baju pas pisan. Pemain ya, sepak bola. Pemain. Kotak pakai baju jersey. Bola kastim. Insyaallah nu ayeuna teh baris dicukuhkeun ka pamirsa sadayana. Kajian tenan kamari dina kaping 1 Oktober aya kajian tenan di Malang, di Kanjuruhan Malang. Aya kericuhan sarengsena saatosna pertandingan antawis Persibaya sareng Arema aya kericuhan dugikeun ka anu dugi ka urang mah Akibatnya nya ka urang mah dugi kira 182 anu ngadungkeun Alhamdulillah. bulur urang eta teh meureunna nyawa sareananya. Eta tapi di antawisna geuningannya kopi dina berita di tongtong musim kuring teu sakedih geuningan korban teh istri sareng urang kali. Aya ya tulisannya. Datanya teteh simpang siur gitu Oh, masih tak acan rapi gitu nya. Saur ieu sekian data lengkap nama pasti nama tak acan dirilis pan. Iya. Saur Polri ieu saur manajemen ieu pihak rumah sakit ieu ini benten-benten gitu kan. Mangga dilajeng deui hajat Itu sawi awal. Kieu atuh aya nama panginten patarosan teh. Oh, jalan tanah Patarosan. Patarosan nonolak itu nya. Patarosan larasnya meureunna terus seueur patarosan lain. Itu nu pertama teh panginten kieu menurut kacamata seorang aktivis dina kajantenan kamari di Kanjuruhan. Eta teh diakibatkeun ku naon tuan tah kinterna. Itu ada abotnya ieu mah Patarosan teh magida kedah nama Patarosan ieu mah kan aya di ditu gitu kan. Kantor Ari abdi mah painten mosisikeun diri sebagai pecinta bola. tah Ini masa teh penikmat bola gitu kan. Urang kan sok nobar kan gitu sok nobar lagi pemain pertandingan Persib we sareng Persija. Tentunya, Itu nah kamari teh penontosan eta sanes nama gitu nya Persib sareng Persija. Cing salabar. Tos siap segala rupina eta teh tos bade disayogikeun da partai El Clasico saunam kan gitu. Iya, rencana apa nih? Pun kopi Wah, segala rupi gitu biasa dah. Pangkuana partai harga diri kemarin Partai harga Persib diri. Persija teh. Rame pan di media sosial mah gitu.
tapi nya urang ku kajentenan kamari mah kedah Ngiring sungkawa nya. ngiring sungkawa gitu leres Kang Ibnu. Urang ngiring sungkawa, urang doakeun wargi-wargi urang sadaya nu naon tilar dunya kamari ngantunkeun mudah-mudahan husnul khotimah tentunya. Amin. Janten taya ge janten ibroh kanggo urang pelajaran gitu kumaha menempatkan diri menenangkan diri nalika nonton gitu kan. Oh, beres. Supporter teh bagian tina ekspresina tong kabablasan teuing anu disebat fanatisme teh apa judulnya fanatik teh teu nanaon nya fanatisme teu nanaon tapi tong kabablasan kang ngakibatkeun non hiji hal anu fatal gitu lah nya dampakna sanes ke soranganeun pan kamari mah Beres. sadayana fasilitas Iya. stadion gitu pan bahkan ayeuna teh disorot ya. Jadi Indonesia hari ini itu di mata dunia itu kan sudah dilihat disorot tapi bukan dari segi prestasinya. Ini cukup disayangkan ya walaupun kita tetap harus ikut juga berduka ya dengan kejadian kemarin, kejadian yang sungguh ironi dan sungguh memilukan lah bagi persepak bola tanah air. Sebagai penikmat bola, sebagai pecinta bola, kita kan dari kecil suka main bola ya biasa ya Di sawahnya. di sawah di mana we Gawang nanti kesana teh nya. hari abdi mah kapungkur kantos mengbal teh sareng bapak-bapak dan dulu mengbal sareng bapak-bapak Mengbal di bahasa negara. mengbal gitu tapi di Kalimantan Kang Ibnu Oh, Kalimantan Eta makin mau mat. terus aya lapang mah terus aya dan di leuweung teh aya lapang gitu tah aya lapang main bola aja bapak-bapak Geus orai. orai aya sapi aya gitu jadi pas main bola teh sapi nuju Kamu yang orai. pas main bola teh kan nyaleknya tah Iya. gitu ngarangge sepatu gitu sanes kungfu soccer. sanes pak kameramen janten nalika ngagiring bola tehnya ngadribling bola tekengeng anu katincak tai sapi tapi kan ini teh aya kebahagiaan jadi bola itu hiburan kemudian ekspresi kebahagiaan masyarakat kan bola ini satu olahraga yang disenangi oleh masyarakat dunia Iya. ya olahraga yang paling populer dan yang paling diminati dari mulai anak kecil sampai dengan sepuh ya orang dewasa Istri dinya. istri bahkan istri gitu kan bahkan yang nama kan ayah Pemainnya kayaknya turnamennya turnamen di istri jadi tidak melihat gender kan gitu jadi universal bahkan juga harapan-harapan atau ekspektasi untuk mempersatukan dalam dunia bola juga ada kan gitu kita lihat saja di satu klub atau timnas ya di negara manapun termasuk negara kita itu kan tidak memisahkan si A dari suku mana si B dari suku mana kan gitu enggak mereka dalam satu kesatuan satu tim kita bisa melihat disitulah Bhinneka Tunggal Ika lah. Kalau ini ya, nasionalismenya di situ ada bahkan dari aspek budaya aspek bahasa keragaman di situ satu miniatur lah gitu ya dari agama pun di situ beragam gitu Kang Ibnu. Nah kemarin itu kita lumayan nih prestasi ranking kita kan sedang di up ya lagi bagus-bagusnya dari permainan kita bisa melihat ada peningkatan ya kemudian yang pemain yang abroad juga luar biasa ya luar negerian juga luar biasa gitu sekarang prestasinya dari mulai U20 pokoknya dari berbagai level sudah naik level lah permainannya walaupun belum signifikan gitu kan ada yang Piala Dunia ada yang persiapan AFC ya ini kan satu hal yang harus dijadikan sebagai prestasi ke depan tapi kemarin itu pada akhirnya dunia melihat kita bukan dari sisi prestasinya Indonesia adalah satu negara yang penikmat dan pecinta bolanya banyak bahkan mereka juga jadi fanbase ini kan klub-klub luar negeri gitu kan tapi ya inilah qadarullah ya takdir gitu saya tahu lah pengantar mah kesini pilih panjang teuing gitu Hidup kerasau. kerasa ya Warepi
mana we patarosan kang tuan nadi. Karena pitaros gitu. Tapi pernah ditaruh. Iya. Tinggali ku kajantenan kamari ya. Melihat dari sisi kedepannya, Betul. dari kejadian di Kanjuruhan di Malang itu, apakah bakal ada imbas ke timnas ataupun nanti kedepannya persepak bolaan Indonesia itu akan seperti apa? Ya, dipandang atau Ya, pandangannya bagaimana? Sedangkan kan dari FIFA aturannya itu kan kita lihat dari stadion setelah pertandingan, kemudian ada kericuhan dari aparat kan ada yang tembak gas air mata. Betul. Nah, itu teh Sedangkan dari FIFA kan FIFA tidak. ya. Ya. Jadi Dari FIFA kan itu larangan keras. Betul. FIFA regulation itu kan ya saya juga baca dan juga lihat dari berita-berita ya. Jadi standar FIFA itu dalam prosedur pengamanan kan pengaman itu nggak dari safety and security-nya itu kan nggak boleh nggak boleh pakai gas air mata, bahkan nggak boleh bawa senjata gitu dalam pengamanan, karena bukan mengamankan orang yang lagi demonstrasi gitu, tapi penonton gitu kan, penonton yang dia ada di satu tempat dan nggak boleh dia mengamankan. Bahkan kalau kita lihat kemarin sebetulnya ini agak sensitif ya sebetulnya, cuma kan dari video-video yang tersebar nanti tinggal klarifikasi saja kalau salah kan. Itu jadi supporter ke dalam lapangan, tapi kan tembakan gas air matanya itu ke tribun gitu. Ya, ke tribun kalau yang kita lihat kan video. Iya, memang. Ini juga makanya banyak narasi-narasi yang dilempar oleh penonton lah, supporter itu kan nembaknya ke pengaman kan diantaranya, walaupun kita nggak bisa menyalahkan faktor tunggal itu ya, tetap berkorelasi berhubungan kan, ini dipicu oleh siapa dulu gitu kan, kemudian mungkin ada ya psikologi malam lah gitu kan, yang capek dan sebagainya sehingga mungkin ada panik di situ ya, kepanikan, apapun bisa terjadi. Yang kita sayangkan tadi kan korbannya luar biasa ya. Tapi memang kalau bicara dampak, para pengamat bola tanah air kita juga sudah berbicara ke arah sana ya, ada kemungkinan dampaknya. Yang paling mengkhawatirkan itu kita takut dicabut di pesta Piala Dunia ya. Nah ini yang makanya 2002 tilu kata teh Kang Ibnu, Kang Repi 2020-nya udah tuan rumah, bahkan di urang Jalan kan orang teh tadi nambah dia nonton kami ayah rezeki mah tapi ayah ngajak di depan tiket gitu, eta kan bisa jadi gitu, atau misalkan dilarang di AFC, atau yang paling mengkhawatirkan dibekukannya, di bandnya liga kan, misalkan kalau dari narasi yang berseliweran di media sosial itu kan sampai 8 tahun ya, 8 tahun bayang, tak ayah hiburan ya, dari itu kan dari semua kelompok umur, dari semua liga ya, Liga 1, Liga 2 dan seterusnya gitu, turnamen-turnamen tidak diperbolehkan yang resmi FIFA ya, dari Tarkam tergantung kan FIFA. Udah model orang namanya Domba Cup, Indie Cup gitu kan. Kita mah jalan ada orang mah komunitas fan football ya Kang Amirnya. nu penting udunan. Udunan. Eta ge sakapung aya nu teu udunan. Ada udunan Eta nu kacida karunya anu ngopi dieuna ieu teh. Nalangan deui gitu. Padahal lu nggak diraget tuh mayar. Nah ini yang dikhawatirkan kan diantaranya di situ ada pemain bola yang dia jadi tulang punggung keluarga. Iya. Ya kebayang kalau misalnya ada berapa pemain bola profesional ya, yang bahkan yang amatiran yang ini ya jadi terdampak lah gitu kehidupan mereka, walaupun ya ini juga masih spekulatif gitu kan, kita belum lihat keputusan resmi. Kemarin kalau lihat dari FIFA videonya kan baru bela sungkawa ya, turut berduka cita, bahasa dari FIFA itu kan the dark day of football, jadi ini adalah hari gelapnya sepak bola gitu, terutama di Indonesia gitu. Nah itu ya sangat disayangkan, soalnya kan ini salah satu hiburan bagi kita pecinta sepak bola. Itu
kacipta wah upami kieu nya 8 tahun kan tadi soratnya betul. undang-undang pipa tiasa dibekukeun kamari wae 2 tahun 3 tahun ku Covid teh nya urang teh 2 tahun. aduh Lumayan. Kita juga pernah waktu itu ada masalah politik internal ya. Ya. Oh, Ada iya. intervensi Dualisme. pemerintah, dualisme dibekukan dulu kan. Bukan. Nah, sayangnya dulu kan Persib juga mau juara itu kan. Wah. Persib mau juara Harus bisa tiba-tiba ada di berita teh nya. gitu. Ada teh 100 Persib juara itu teh. Ya, saat Ya, Persib ya, juara ya, kan Persib mau juara. ini lagi kan. Jadi we pemain hareng kan. Nah, catatan saya begini, ini kan kejadian yang terus berulang ya. Kejadian yang terus berulang yang saya kira para elit di PSSI atau stakeholder yang berkaitan ya, apakah itu PT LIB, PSSI dan seluruh stakeholder persepak bola nasional itu apakah tidak evaluasi gitu kan? Ya. Tidak evaluasi secara terstruktur, tersistemkan karena memang itu terus berulang gitu. Kemarin kan di pramusim ada kejadian di Bandung di GBLA itu yang penonton membludak lalu kemudian mengakibatkan kematian juga, tragedi kematian. Sekarang tragedi kematian yang luar biasa juga. Kalau saya baca-baca di berita, jadi ada sejarah tragedi kematian di dunia sepak bola itu tertinggi itu kan di Peru yang pertama ya. Kalau nggak Atau salah di stadion Peru. Beruntung teh. Ya, yang 300 berapa yang iya. matinya itu Iya. ya. Kemudian kerusuhan pas Liverpool Liverpool lawan Nottingham Forest. itu. Tapi itu Sekarang- bukan karena gas air mata kan? Bukan. Itu Nah, ini kerusuhan. yang Cuma- ini yang Indonesia ini kalau memang jumlahnya 182 itu yang kedua berarti tertinggi di Iya, dunia terus? ya kematian dan tapi itu karena ya mau nggak mau itu karena pengaruh gas air mata lah gitu kira-kira. Walaupun nanti faktor pemicunya nggak tunggal. Kalau saya sih lebih ingin memotret dari sisi apa ya namanya kedewasaan semua pihak. Iya. Mulai dari stakeholder ya, pengurus di situ ada federasi, PSSI, kemudian ada PT LIB penyelenggara ya sebagai operator liganya, kemudian ada pihak pengaman ya, kemudian juga supporter. Ini kita harus mendewasakan diri semuanya, menempatkan pada posisi semuanya gitu. Supporter tempatnya di mana, PT LIB itu di mana ya, Liga Indonesia Baru itu di mana tempatnya, kemudian pengaman di mana, perangkat pertandingan di mana, kemudian federasi ada di mana. Jadi kalau sesuai tempatnya, saya pikir dengan gagasan, dengan ide dan semangat yang sama membangun persepak bolaan nasional, saya kira ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan ini sebenarnya harus momentum evaluasi bersama. Iya. Ada titik balik untuk kita jadikan momentum perubahan gitu ya ke arah yang lebih baik, bahwa sepak bola nasional ini sebagai perangkat atau media kita untuk menunjukkan performa semangat nasionalisme dan kebangsaan kita, kan gitu kira-kira. Bahkan kalau ini universal sepak bola itu sebetulnya dia bisa jadi media apapun, media pemersatu, Iya. ya kan, media hiburan, media silaturahmi, ya kan, media mengikat ukhuwah persaudaraan, harusnya kan begitu. Media apa namanya perwacanaan media untuk memberikan pesan damai dan sebagainya, kan gitu sebetulnya. Bahkan terakhir dengan hadirnya para bintang di Eropa yang muslim itu kan itu bisa jadi gerakan dakwah. Iya. Ya. Di kita bahkan di Liga 2 itu kan ada ormas Islam yang punya klub, ya kan. Tapi turun ya ke Liga 3 ya kalau nggak salah. Atau belum? Ya, klub yang dari ormas Islam. Ada itu. Ya, ada ormas Islam di Indonesia, ormas Islam yang cukup besar. Ya kita sebut saja teman-teman dari Muhammadiyah kan. Ya, itu juga mereka. Jadi bisa dijadikan apapun, media apapun gitu. Media ekonomi. Dan yang paling ini kalau benar-benar di ban ya, apalagi kalau 8 tahun nih. Ini yang sangat memilukan kita. Dari sepak bola itu ada pertumbuhan ekonomi di situ, ada relasi ekonominya, ada pedagang asongan ya, yang bikin baju dan sebagainya, warung kopi dan sebagainya. Kita mau kami orang ke stadion nya. Kang Ibnu leres pisan. Seksanajan harga tarani Ya, gitu. Tapi kan itu saling Menghidupinya. menghidupi, itu melengkapi gitu kan. Nah makanya PR sekarang itu semua pihak harus mendewasakan diri gitu, menahan diri. Fanatis boleh tapi jangan terlalu kebablasan. Supporter kita itu jangan supporter yang emosian, supporter yang emosional gitu kan, tapi harus supporter rasional.
makanya saya lihat stadion-stadion kita itu selalu menggunakan pagar Iya. yang tinggi gitu Jika kan. nonton NASCAR Gitu. Jadi di Kalau kandangan, mobil gitu. gitu ya, jadi di kandangan gitu kan. Tapi coba lihat stadion-stadion di Eropa sana kan. Itu luar biasa, bahkan bisa bersejajar tuh dengan para pemain. tapi kacita Jadi komik itu sudah nonton di Tatarkamnya. Betul. Di Eropa mah. Makanya mestinya yang seperti itu kan kita budaya timur. Iya. Keramaan apalagi Bandung, Sunda, Somea gitu Somea. kan. Dan orang timur termasuk kita Asia ya, kita Indonesia bahkan mayoritasnya muslim mestinya mempertontonkan nilai-nilai keadaban yang Iya, tinggi harus, gitu harus. dalam setiap aktivitas termasuk nonton bola gitu. Dan saya kayak bobotoh Ibnu, Oh iya. tapi mau mungkin lebih ka ngarusak fasilitas jeung Mantap. diri sorangan banyak gitu. Datara kalapang. Ketara kalapa. Pernah kita pernah kalapangnya Ke stadion. stadion Stadion. kan tos nonton. Saya banget mereka. Daharita memang lalaki hunkul. Stadion mana Kang? Stadion di Kalimantan Aya atau GBLA kan. Oh, tos GBLA. Jalan Mana Kalapa, itu di Kalimantan gitu. kene? Ah, Awas iya. tadi. Nah, gitu. Ya jadi kita dengan semangat yang sama harus memperbaiki semuanya, ini momentum untuk perbaikan. Saya setuju dihentikan dulu liga ya. Kita cooling down, empati kita terhadap yang meninggal ya, keluarga yang di perbankan itu yang pilu itu ada sepasang suami istri meninggal tinggal anaknya kan. Iya. Itu dalam berita-berita nggak tahu valid atau enggak. Anu di ice ya sanes anaknya teh atau Aya anu tos rada Ageung ya, ada ageung gitu. Kisaran 10 sampai 13 Nah, tahun lah. gitu. Ya, Udah kalau tes. Jadi mereka itu datang dengan ekspresi kebahagiaan, pulang dengan penuh Nya. duka Duka, gitu. Komo ada Dan, orang kali. dan ini yang paling ini juga takutnya ada pengalaman traumatik, meninggalkan pengalaman traumatik yang kemudian orang nggak mau lagi nonton Ke stadion, bola. Padahal itu ada kehidupan ekonomi, orang nggak mau lagi stadion, orang nggak mau lagi atau mereka jadi trauma gitu untuk mencintai bola. Nah, ini yang apa namanya dikhawatirkan kan gitu. Padahal dari bola itu kita bisa mendapatkan satu hikmah yang luar biasa gitu kira-kira. Dah pemain bola gitu, saya ninggalin muslim sarolat kan. Oh, iya, Perkembangan makanya. muslim Eropa itu kan ketika ada pemain bola yang seperti itu tingkat apa namanya tingkat Islamofobia mereka itu juga bisa dikikis gitu. Ternyata pemain bola yang muslim ramah-ramah gitu kan, Iya. bisa mempertonton, bisa berdakwah dengan caranya sendiri gitu. Terus main nggak ada doa gitu. Main ada doa gitu kan. Terus ente semeh main ngarokok. Geus beres main ngarokok deui. Kami Pak, Sama komunitas footballnya. Kayak gitu Pemain make kuat profesional. napas carita nama. Pemain profesional udah dulu nyuhit. Dulu. Nah, itu sangat disayangkan lah. kalau berkaca dari kejadian kemarin, yang mesti disalahkan itu siapa? Apakah supporter, panpel, pihak keamanan, atau PSSI? Ya, sebetulnya kan sebelumnya sudah ada larangan untuk supporter lawan untuk nggak hadir ya ke stadion. Tapi kan kelihatannya supporter lawan tidak Tidak ada. Memang tidak ada. Jadi kemarin itu bukan tensi rivalitas yang menakutkan kan. Kemarin karena bukan rivalitas itu kenapa? Karena bonek nggak ada di situ gitu. Jadi itu murni Arema saja semuanya kan gitu. Makanya saya tadi bilang kita harus saling dewasa lah, saling dewasa, saling apa namanya merenahkan diri lah gitunya, merenahkan diri di bahasa Sunda nama. Mulai dari saya tidak bisa menyebutkan siapa yang paling salah, tapi yang jelas federasi di sini bertanggung jawab ya, PSSI, operator liga, kemudian apa pihak pengaman ya, perangkat pertandingan termasuk supporter gitu. Nggak saling tuduh berarti ya. Nggak saling tuduh, kita harus ini saja saling evaluasi. Walaupun hari ini kan apa namanya tapi yang kalau disebut yang paling bertanggung jawab ya kita balik lagi kalau ini ya federasi dalam hal ini PSSI ngapain aja kan gitu selama ini gitu. Apakah pihak pengamanan itu mereka tahu nggak sama regulasi FIFA terkait Padahal biasanya kalau Arema main di kandang itu suka ada kelihatan ya tersorot kamera bahwa staf-staf dari PT LIB itu suka hadir iya di sana. karena memang
ya mestinya yang paling bertanggung jawab ya tadi sebenarnya federasi ya, kemudian operator liga gitu, terkait prosedur pengamanannya seperti apa juga diturunkan, disosialisasikan ke para pengaman kan, dalam hal ini mungkin secara teknis oleh kepolisian gitu kan. Bagi saya mereka semua ikut turut bertanggung jawab, termasuk manajemen ya, manajemen Panpel ya, dan yang terlibat di situ. Tapi sekali lagi kan ada pemicu di sini. Supporter ya harus dewasa. Saya tadi bandingkan dengan supporter, bukan artinya di Eropa itu tidak ada kejadian. Tadi kan ada kejadian dan tetap sebetulnya ada kericuhan. Tapi sekali lagi kalau kita lihat dari budaya yang hadir saat ini di stadion, itu justru yang enak ditonton itu, kita kan nonton bola bahkan juga nonton supporternya gitu. Mereka kreatif. Harusnya kan supporter itu kreativitas tinggi. Ya, kreativitas yang dipertontonkan itu. Kreativitas ini kan nggak harus itu lagi yel-yelnya, kemudian gerakannya ya, itu harus beda. Kalau bisa kan beda-beda tuh ya tiap ini. Jadi disebut kreatif itu kan ada apa namanya, ada kebaruan kan gitu. Nah di kita kan enggak, itu lagi bully membuli, tradisi bully gitu kan, tradisi ejek mengejek, ledekan dan sebagainya yang harusnya nggak hadir gitu kan, ini malah hadir gitu. Nah jadi sebetulnya di kita itu supporter juga harus mendapatkan edukasi ya, edukasi. Selain tadi yang bertanggung jawab itu adalah federasi dan ke bawahnya gitu ya, operator dan lain-lain. Nah supporter juga harus didewasakan. Cara proses pendewasannya itu adalah karena mereka kan sekarang sudah membuat komunitas ya, dan itu terstruktur, ada ketuanya, ada apanya. Saya kira mereka harus bisa mengorganisir gitu, mengorganisir di stadion, dan pendewasannya dengan pendidikan gitu. Jangan sampai kemudian mendahulukan kepanatikan, mendahulukan kecintaan yang yang isrof lah gitu, yang berlebihan. Dan itu menzolimi semua pihak gitu, membahayakan semua pihak. Nah, faktanya kan hari ini bukan hanya fasilitas stadion yang rusak, korban jiwa kan, ya kita menghadapi secara spekulatif mungkin sanksi kan gitu. Ini yang dikhawatirkan. Ini juga merusak citra Indonesia sebagai penikmat dan pecinta bola terbesar di dunia, termasuk ya citra budaya timur gitu kan, di ya termasuk mayoritas muslim itu. Saya kira kok begini gitu kan, harusnya kan adem ayem gitu. Nah ini juga jadi PR, harusnya sepak bola itu jadi media persatuan, media perdamaian, kan itu yang digaungkan terus. Tapi sekarang faktanya tidak begitu gitu. Itu saya kira. Tadi itu kan ngomongin regulasi. Kalau dilihat di kita setiap stadion itu teh kayak yang di NT Pinang itu teh nya gitu, jadi itu teh sesuai kapasitas atau di luar atau kumaha gitunya. Nah hubungan dengan regulasi itu sendiri Betul. ada regulasi tertentu atau memang sapiluhna we ya, yang penting matian gitu. Ya memang kan informasi yang beredar juga terkait Arema Persebaya kemarin, kapasitasnya tuh berapa puluh ribu ya kemarin tuh, malah dicetaknya lebih dari kapasitas kan, melebihi kapasitas, kalau nggak salah jadi 40.000 sekian ya yang masuk itu. Padahal kan kuota kursi itu di stadion nggak seperti itu, artinya ada yang satu kursi dua. Itu ada berita valid gitu. Banyak narasi berita yang hadir itu gitu, bahkan itu sudah dikonfirmasi gitu oleh beberapa stakeholder ya, bahkan kalau nggak salah Pak Menko juga sama begitu ya, berbicara ke wilayah itu. Artinya di sini ada, saya kira ada kelalaian pihak Panpel ya. Ada kelalaian pihak Panpel. Ini jangan kemudian gara-gara ingin meraup ekonomi ya, hasil yang setinggi-tingginya kita abai terhadap keselamatan penonton ya, supporter, apalagi dengan kondisi pertandingan yang tensinya tinggi gitu kan. Jangan coba mengkapitalisasikan itu gitu. Satu itu. Yang kedua, ini kan malam hari, sebenarnya dari pihak pengamanan udah minta di sore hari kan gitu, tapi nggak ini katanya nggak dituruti sama pihak Panpel, nggak diindahkan sama pihak Panpel. Ini juga persoalan, apakah karena
mengejar rating gitu kan, karena memang peminatnya tinggi ya, ya derby lah kan gitu, El Clasico lah bahasa nama gitu. Derby Jawa Timur. Derby Jawa Timur. Tapi kan ya ini ada sisi keabayannya gitu, gara-gara ngudak iya tuh diindahkeun gitu kan, itu dijagaan. Akhirnya kan ya inilah prosesnya. Walaupun kalau tadi lihat berita katanya kata Aremania yang mana gitu, dari wilayah mana gitu kan, itu memang dipicu turunnya supporter itu gara-gara ada satu atau dua orang yang turun minta foto-foto gitu kan. Emang kalau saya lihat dari video awal itu yang turun itu biasa aja, modelingan stadion itu kan biasa aja kan, ada silih udag-udagan gitu sedikit, tapi kemudian ada yang terpancing. Yang terpancing turun. Nah, ada kepanikan di situ, akhirnya kamana nih gitu kan. Tapi kayak anu kudu emosi, pengaman emosi bari najong anu saya lihat itu ada oknum TNI bahwa Panglima TNI terus tegas ya. Mah pada ditindak lah gitu ya. Disanksi gitu kan. Bahkan pidana katanya, langsung pidana, bukan etik lagi, bukan pelanggaran etik, dipidanakan saja ini kalau nggak salah gitu. Tadi tajong gitu kan, videonanya nuker tajong gitu, kebayang gitu ditajong ku nanti sama tuh gitu, kebayang ayang di babuk gitu kan, pika tiguling gitu kan, terus tiguling teh lain di kuma-kuma kan dibabuk deh gitu. Equal, tidak adil sebetulnya di sini. Nah, saya juga melihat di sini ada tindakan yang cukup represif ya dari aparat pengaman, yang saya kira harusnya nggak begitu. Cara mengamankan, karena mereka juga dari sisi usia juga masih muda-muda, masih ini gitu kan. Yang dan memang mau ngajaga stadion teh kermara rejehna kan. Jadi saya lihat semuanya itu emosional ya, dari mulai supporter sampai nggak dewasa, jadi emosional, nggak rasional gitu. Harusnya kan rasional, dari mulai federasi sampai dengan penonton itu harus rasional, nonton bola itu harus rasional, ada menang ada kalah, mau mungkin dua nana menang gitu kan. Masa kita harus nyalahkan kudu nama Persebaya ulah menang kan gitu, jadi masalah di demo Persebaya nah menang gitu, dan mau eleh mau kieu gitu, tapi kan nggak gitu ya. Dan ini juga semakin saya senang sebetulnya dengan angka ini kan. Sebelumnya Arema itu di kandang kalah sama Persija ya kalau nggak salah ya, tipis kalah 1-0 kalau nggak salah ya. Persija terus sama Persib 1-2 ya, terus ini 3-2 2-3 ya, 2-3. Saya senang itu, berarti memang wasit itu terlepas dari suka masih kenewe aya salah nama namanya masih kenewe aja gitu. Cuman saya lihat sudah ada mulai perkembangan gitu. Jadi di kandang tim Batu bisa menang gitu. Walaupun dulu ada jadi mau ayahnya lakukan wasit goblok gitu ya. Gitu deh. Kasar. Wasit berat sabola ya. Kasih yang mau nonton gitu. Wasit berat sabola, wasit teknik sabola. Wah, gitu. Live. Itunya Leres. luar biasa. Mun pangis silih salahkeun mah atas awal. Depan saling evaluasi lah, ini momentum evaluasi bersama ya, dewasa bersama, dan harus diperhatikan ke depan itu bagaimana kemudian saling membangun support system ke depan, dan ada ruang-ruang edukasi yang harus dibangun dari mulai bagaimana mensosialisasikan regulasi, mencerdaskan penonton dan segala rupa. Bukan artinya penonton hanya nggak cerdas, cuman kita itu harus rasional gitu dalam menonton bola, menikmati bola ya itu harus rasional, bahkan bisa membesarkan. Dan daya di sini semangat nasionalisme kita itu dibangun di sini sebenarnya. Kan bola hari ini jadi representasi kita sebagai ajang perlawanan terhadap negara-negara besar lainnya, sebetulnya kan begitu. Saya melihat perkembangan Jepang ya. Jepang itu kan dari mulai terseok-seok mereka untuk bermain bola, sekarang kan mereka fasilitas stadion yang luar biasa, rumput ya, pokoknya luar biasa lah Jepang itu. Oh iya. Sabab Subasa itu teh. Subasa betul. Ini menarik Kang Amir. Sabab Subasa. Adanya Subasa itu sebagai trigger, saya kira trigger yang positif bagi perkembangan sepak bola Jepang. Karena kan Jepang masuk Piala Dunia terus kan gitu, langganan Piala Dunia, bahkan pemain-pemainnya juga masuk ke klub besar di Eropa kan gitu, langganan gitu kan. Terus dari Jepang makan gitu. Itu kan saya kira
sedikit banyak filosofi animenya Tsubasa gitu. Yang mereka itu bertanding di internal, masuk timnas, kemudian dilirik oleh klub-klub di Amerika, di Eropa ya, dan seterusnya. Ya, anu ke Brazil kan, anu ke mana gitu. Tiga Tsubasa, Hyuga kan itu. Jepang itu luar biasa gitu. Kecerdasan mereka membangun sistem, mereka membangun sebuah ruang edukasi. Bahkan dari sepak bola itu mereka bisa menjadikan itu sebagai medium peluang mereka untuk meningkatkan level kan gitu. Jepang ini luar biasa. Nah, kita mestinya belajar dari situ. Dan potensi orang mah sebenarnya banyak gitu. Nggak pernah kehabisan potensi untuk bermain bola itu karena sejak kecil kita bermain bola terus gitu kan. Main bawah ya. Gitu. Ini cocok ini cocok Kang Adi untuk jadi ketua PSSI ya. Cabang Pamengpeuk. Mumpung kayak turun ketua PSSI. Cabang Pamengpeuk ya. Gini aja vlog kalau nanti mah ya. Iya bintang tamu. Masuk. Biar obrolan lebih seru Kang Ibe. Kursi. Ini kursi ada. Mangga. So. Kang Ibe ya. Yuk. Biar lebih seru karena beliau juga komunitas fan football gitu Kang Ibe. Pemain bola. Nah, ieu nu sok tadi saur Karepi mah nu sok nanti nombokan nalika Terus koordinator pan football anu sok nombokan. Bejeng mainna teu mayar. Kami udah temayar gitu. Aduh. Kang Iqbal sehat Kang Iqbal. Assalamualaikum. Kang Ibe, subhanallah Kang Ibe. Tanya kopi nanya. Kopi aku pun terkelar. Bade bajigur aya bajigur. Barista pas suwi barista. Kang Ibe yang kemarin Liverpool menang ya, Kang Ibe. Ngomong dulu sama. Oh sama. Dulu sama. MU nu elema. MU nu. Ya, Tong tarik. genep tilu Arsenal menang di puncuk gitu. Kita jadi manjang atunya Kang Ibe nya. Manjang pisan gitu. Kang Ibe. Kacamata Kang Ibe kumaha eta kemarin nepi ka jadi urusan. Ada tengah ini kacamata. Oh, tengah kacamata. Kacamata abdi unggul itu. Atau itu menurut Kacanako we. Namanya Kanjuruhan. Dulu urang anu mah ngarantunkeun kamari. Dugi ka 128 gitu. Langkung 182. 182. Dibalik. 182 langkung. Anu kawitna 127. Tah tadi siang sonten kabarna namihan janten 180. Tapi di berbagai pihak. Mudah-mudahan mah tenang deui nya. Di berbagai pihak tetapi nya benten-benten gitu nya. Tah ieu sok Kang Ibe Ibe ieu mah leres pisan penikmat bola jeung pecinta teh gitu margi boboto terus lebet pengurus komunitas fan football gitu nya. Oke sok ngiringan di komunitas anu sanes. Oke sebagai fansna klub luar negeri tah nikmatna we gitu. Tah kumaha Kang Ibe? Sangat disayangkan ya. Bisa. Itu bisa sare atuh mikiran jelema loba kitu mah. Anu tragedi paling besar nu ku urang apal nya Liverpool lawan Nottingham Forest. Peru anu terbesar runtuh ya Wak. Kan tadi kecapna nu saya apa. Oh iya benar. Bener tong disalahkan. Tong disalahkeun. Dan teh anu Liverpool jeung Nottingham mah eta teh nu saatos Indonesia eta teh. Karunya. 80-an sebelah 86-nya nu ngantunkeun. Tong disalahkeun nembe sumping bisa keluar deui. Laras. Tong disalahkeun. Coba tadi pasian kopi deui. Kopi atuh Tina sarapan bener eta teh aya korban salamat tapi di rumah sakit. Iya. Anggap we istilahna kritis tapi ka beberapa tahun kemarin mau jadi 87 we total korban eta teh. Tah Kanjuruhan kamari menurut data Kapolri nu di rilis mah 128. Sedangkan data cek Aremania kan lebih dari itu. 150. Tadi mah hiji 82 tadi mah. 158 dan itu teh keep counting gitunya. Ya, terus bertambah. Jadi nu dicandak ke rumah sakit teh eta teh aya nu ngantunkeun nyusul, nu ngantunkeun nyusul.
bahkan UPK sabar 182 182. itu eta tragedi terbesar di sejarah juga Ya, Ieu teh prosesna sajiga Covid nya. terbesar kan 2020 ke dulu terus saya meningkat geuning Covid teh. Tapi kayak aya bansos semuanya. ya, Yang- kan di pemerintah Jawa Timur oke kosnya BLT. itunya aya santunan sabar 10 juta can ti manajemen ti presiden Termasuk oge. rumah sakit kan. nya Kita kan ti presiden oge presiden Arema nya sami cuma 10 jutaan duka tadi per jiwa ya. tapi dah teu bisa digentian ku Duit, tos gitu. teu bisa Eta ku maksudnya. teu bisa nyawa Biasa. gitu Matak mending dikasayakeun gitu kan. jadi memang Nggak urangi hayang. teu bisa gitu nyawa digantian ku naon wae oge gitu lajeng kan baik lah Lajeng kan. Mohon be berarti kemandang Kang Ibe mah seperti itu sungguh disayangkan sekali. Ya, patrosan anu sami. Tapi tak can diwalarkan ku ti Kang Ibe mah. Soal Kang Ibe, tak nih tarasna oge nya nya Tanya lagi ya tuh gua. setengah 10. Saur Kang Ibe, naon anu janten PR kapayuna ieu Kang Ibe perkawis dulu urang di Kanjuruhan kamari. Anu kada dievaluasi, kapayuna gitu. Secara meluas gitu nya. Ya, secara luas ya. Secara meluas mah Sampai subuh. lebih ka iraha-iraha ge mau bisa ka evaluasi sebenarnya mah. Lamun anu di PSSI na tetep hidup kene. Keras euy. berarti anu salah PSSI-nya kedah digentos Pantau gitu. manteu gitu sieun Sieun margi pami ieu di share gitu WIB anjing juk ical. Ya apa orang di sana. Juk ical gitu. Ayo apa balik di diri masing-masing lah. Tampil. Tampil, pemain, muka 12 kan lah, supporter, penonton. Kampana kan TKB supporter anarkis gitu ya, Iya. apa yang kesiga ultras di luar Iya. gitu kan. Ya, terus Gitu. Dari orangnya belum aya penonton gitu juga orang-orang gitu. tarata stadion Anu karena Menjobi, orang mau menjobi. di mana kelas stadion ya kan anu genah jeung urang diuk Jeung gitu ya. gratis gitu. Yang genah nonton gratis gratis Beja kita di parkiran. Streaming. Terus saya di eta ke para stakeholder, sebagai lah nya para sebagai stakeholder pokoknya mah nu nyekal nepi ka urusan tetek bengek ke karituna lah. terus KBG kan kudu berkaca sebenarnya. sami dewasanya nih. Sama. Dewasa. Sami berarti gitunya. Terus sami pendapat itu teh dilancek gitu. Bukan. Baru dilancek nu ieu nu tengah nu duaan. Ti handap nepi ka luhur. Nya, di anak PPK luhur di naonnya cek bahasa Sunda nama piluru. Itu pengintennya kita Kang Ibai hamputan pisan neme dongkap ditaros Diusir deui. terus rek entosan wah tas aja teh entosan teh Tapi aya hiji deui anu can ditaroskeun ka IB teh. Tah dampak tina kejadian ieu keur persepak bola di Indonesia. bisi Kan ada hareup informasi kumaha? bisi ada informasi mari ieu Bisi perwakilan aya- TV Pak Di Palapida Oh, gitu. tina klub-klubna atana pitina timnasna sebenarnya timnasna ini timnas senior Menuju saya. lolos Hmm. Piala Asia nya Iya. U20 lolos. Nah, akhirnya nuju bade majeng teh timnas U17 termasuk Piala Dunia termasuk Piala Dunia. Kemarin kaleresan Kang Ibe teh saurna teh pelatihnya ti umur kelompok umur umurnya usia sabra? Usia 15 tahunan lah. 15 tahun Tah, eta teh kita bakal ngaruh moal ka Kang Ibe salaku pelatih bakal aya job deui atau napi moal gitu tah. Bingung cenah. Bingung. Berarti pertanyaan aja. Anu di pikah waktu saya mah berarti nya meureun lamun turun sanksi FIFA ku sabab aya sababaraha hal anu menyangkut peraturan anu dilanggar. Ku FIFA dilanggar, ku aturan dilarang. Sama ieu aturanna lain aturan lain aturan sepak bola di internalnya tapi ieu mah udah aturan global secara umum kabeh persepak bolaan mengacu karena aturan eta.
ketika ayah anu dilamar otomatis kemudian kayak kejadian Pasti ieu, aya sanksinya, sanksi. pasti aya sanksi. Hari wakna pang-pangna urang teh tuan rumah Piala dunia. Piala Dunia U20 kan. Iya. Hari wakna teh ke di cancel, Hmm. tapi dah kemudian di cancel oge kemudian ngadadak teuing nya. Ya, mungkin Itu. mudah-mudahan Siga mantong nama, lah. mudah-mudahan gitu. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan teu Tapi kada. nonton Aya musibah. Nah, mudah-mudahan mah entong aya musibah kan. Itu piraku di ieu. Nya meureun band nama entong eta lah gitu. Sanksina gitu. Ya sugan sanksi mah ada di nutup parugu. Disamarkeun. Ada di nutup parugu. Kan geus da YouTube lagi can populer. Ya kan lamun disebatkeun nami jadi populer. Oh, pang-pangna teh kejadian kamari teh kan bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Aduh, tos masih kena sakti. Saktinya. Sugan. Bantunan. Sakti sejiga Jadi wah, sakti. Aya sok atuh mumpung aya di dieu. aya mumpung aya. Dampak terus ditaruhkeun. Tambah urang teh kan nyekel Karena komunitas guru-guru sekolah. Urang kepala rusuh we engke pas dinten Rebo nya. Sa- Ayeuna nya kepala rusuh. Dua poe deui main coba. Dua dinten deui teh main. Kepala rusuh we supporter sili lempar ieu. Tapi nu di urang mah lain untuk supporter pemain. main. Da mun supporteran. Ya, coba mah ditinggalnya eta grupna guru-guru YB mah geuningan guru-guru rekan-rekan guru YB. Sehingga kumpul hasil luar biasa. Ariwan. Mapangna mah dampak nanti yang kita kan Persib teh tahun hareup teh di AFC. AFC. Tah sieun sanksina teh. Isi sanksina Tidak kan boleh ikut serta di AFC nya. Ya. Tapi nya nu tadi teh wah, mudah-mudahan mah entong lah. Mudah-mudahan Ulah nepi ka baru karena ka sararea gitu nya. Eta lamun Persib bisa tuh pindah heula jang AFC mangke ka Thailand gitu. Ke Eropa. Ka Thailand we. Tiasa Thailand. Jadi meh aya pendukung ieu teh geuning sucap bago kan gitu teh geuning. Oke, Thailand mah namina ge Robi jadi Robi. Robi. Saya anu pemain sohor pisan di Persib teh. Eta hen-hen. Hen. Hen-hen naon ge? Oke, namina jadi panjang Ke hen-hen. cing mah cing. Hen-hen pucak-pacak. Nya nya. Punten Kang Henen, punten Kang Hen ieu mah. Hap gitu ya. Si Hen di Persib kene. Persib kene. Lain ke Bayern Munchen. Nya eta teh eta aya. Ya, alasanna di Kayak ditolak lah mujen teh. Teh sebelahnya. Alasanna teh pada sebelah di ditu. Padahal malahnya. Lah mun gitu bener. Ini di Persib. Udah Tapi mendingan pindah ke Garut daripada Indonesia mah gitu. Bisa. Jadi dia ujung domba gitu. aduh. Ya pada dipanjangkan dulu kan subuh. Nah, sakit bagiannya. Ya, Skapnya awalannya. awalan malah ya nepangkeun namina grup nongki, Majelis nongki. majelis nongki, Nongki. nongkrong bari ngopi. Ieu mah saha bae nu bari Bukan ngiringan. sekedar nongkrong. Bukan Ya. sekedar nongkrong. Bukan sekedar. Itu Majelis ya nongki. tagline acan dia teh. Bukan eta tagline bukan sekedar nongkrong. Bukan. Sekadar, bukan sekadar nongkrong. Sekadar. Jadi nongkrong teh kudu kudu bermanfaat. Itu bermanfaat, produktif. Di antaranya bieunya ngagibah bola. Ya mun aya anu leresna tiasalah dicanda Leres, gitu lah pokona. Ieu pada sharing hungkul. Nongkrong Jadi bari aya- kopi, urang tadi bari kopi. Aya kopi. Nah, udah bangun telat atuh. Jadi weh hese. Jadi panginten pesan nama urang doakeun dulur-dulur urang anu nuju ka musibahan. Dulur-dulurna anu dikantunkeun sing saralapar. Anu cararaket sing tiasa mantosan. Anu ngantunkeun sing dipasihan tempat anu paling sae Amin. di Allah Subhanahu wa taala. PR-na urang kangge urang sararea, urang sami-sami dewasa. Menyikapi hal anu seperti ieu kapayuna kedah kumaha kitu nya. Ulah dugi ka inti nama ulah dugi ka silih salahkeun nya. Betul. Pami cek ang ibing dia mah cenah nepi ka disalahkeun eta teangan. Dia salah saha Persebaya cenah. Nah habat salah Persebaya. Cek Persebaya teh teuing cenah. Da aing mah make baju hejo. Ya cek Persebaya teh. Salahkeun we nu nyeun baju lompat polisi ka tukang baju engke. Tukang baju teh sia salah ku aing dihukum cenah. Tah ulah dugi ka kitu lah. Teruskeun Sakitu. Terus kan ada banyak kene. Banyak kene. Aya kene sih kan tahu. Aya kene. Oh nama cek seleb tuh salah. Salah nama kan eta. Udah geus kasebutkeun tadi warna mimiti jadi jadi bingung rek moikeun. Oh deui. Oke orang
Kayak orang tanya Episode selanjutnya. Episode selanjutnya. Kurang iya. Berenangan pecah. Berenangan Orang pecah. di episode selanjutnya dengan bintang tamu yang lebih menarik. Masih kene teh manusaminya. Masih kena tema manusami. Sudah kayak bisa ngadatangkeun nu geulis nu kaluan mah. Oh, atuh. Pendakwah gitu kan. Kabogohna si Said teh Gian Jola atau didatangkeun. Saha namina itu teh? Cara namanya teh Si Gea. Gaya. Oh ya gaya. Yo, kiper MU. kiper MU. Ya, David De Gea. Ya, segitu panginten teh sakapihatur di kami majelis nongki Kepiatur. nongkrong bari ngopi Bukan. bukan hostnya apa? Sadar. sekadar nongkrong. Assalamualaikum. Nuhun lah, itu lah. Nuhun. Kami sampai. Aduh, punten. Ini kopi nanya.